Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, bab berikutnya disebutkan oleh pengarang rahimahullah, bab at-tasammi bil qadi al-qadhi wa nahwi. Bab tentang hukum bernama dengan qadi al-qadhi, hakimnya para hakim. Nah, atau yang sini dengannya sultannya para sultan atau raja di raja. Nah, bolehkah bernama dengan nama-nama itu? Fi sahih, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhda'a ismin inda Allahi rajulun yusamma malikul amlak la malika illallah. Qala Sufyan mithlu syahan syah. Wa fi riwayatin aghyaru rajulin 'ala Allahi yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Wa qawluhu akhna'u ya'ni awda'u. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nama yang paling jelek, nama yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang bernama dengan nama Malikul Amlak, raja di raja, raja para raja. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Jadi kalau dia namanya raja di raja, seakan-akan dialah raja di antara seluruh raja-raja. Nah, ini nggak boleh bernama dengan nama itu. Itu adalah nama yang paling buruk, nama yang paling jelek, nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Sufyan, kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, mithlu syahan syah, seperti nama syahan syah. Syahan syah ini
nama lain dari penyebutan orang-orang non-Arab. Artinya Malikul Amlak, raja di raja, sama artinya. Nah, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan bukan dengan kalimat inna akhna ismin, tapi disebut dengan kalimat aghyadhu rajulin 'ala Allah. Laki-laki yang paling dimurkai, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, dan manusia yang paling jelek, paling hina, paling busuk di hari kiamat nanti adalah mereka-mereka yang bernama dengan nama seperti ini. Nah, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awda'an nasi 'inda Allah 'azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu ma'na al-'azma wal kibriya allati la taliqu illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya manusia yang paling pendusta, manusia yang paling mengada-ngada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bernama dengan nama-nama yang mengandung azamah, mengandung keagungan, wal kibriya, dan mengandung kesombongan, yang itu tidak pantas disandang kecuali Allah saja. Makhluk tak boleh sombong. Yang berhak sombong siapa? Hanya Allah saja. Nah, coba lihat jemaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari sisi nama itu dilarang. Ka Malikil Muluk, maka ka Malikil Muluk seperti nama raja di raja. Nah, atau raja para raja. Lianna hadza fihi mudhahatun lillah, karena penamaan yang seperti ini ada bentuk tandingan, ada bentuk penyaingan. Nah, dia ingin bertanding atau menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhu yad'i li nafsihi aw yud'a lahu annahu niddun lillah. Dan pelakunya, orang yang memiliki nama ini, berarti dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah tandingan Allah, atau mungkin ada orang lain yang mengklaim dia adalah tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Falidzalika shara mutasammi bihadzal ismi min afdhalin nasi 'ala Allah wa akhbathihim 'indahu. Oleh karena itu, orang yang bernama dengan nama-nama seperti ini menjadi orang yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus diganti, tidak boleh dengan penamaan tersebut. Nah, Masya Allah taala. Ini menunjukkan kepada kita haramnya bernama dengan nama Qadil Qudah, hakimnya para hakim atau raja di raja. Nah, ini dikiaskan karena diharamkannya nama dengan nama raja di raja atau isim dengannya. Ya, jadi penamaan Qadil Qudah, qadinya para qadi, jadi hakimnya para hakim, itu tidak diperbolehkan. Nah, Masya Allah. Atau rajanya raja di raja, ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, diharamkannya bernama dengan nama Qadil Qudah atau Malikul Amlak atau Malikul Muluk. Demikian pula yang kedua, wajibnya untuk ihtiram asma'illahi ta'ala, wajibnya untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Malik itu di antara nama Allah. Ya. Al-Malik seperti bisa Al-Malik bisa dibaca Al-Malik. Nah, artinya sang raja, ya, yang maha menguasai. Makanya dalam Al-Quran kita boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu yang sering kita baca. Ada bacaan yang lain maliki yaumiddin. Nah, demikian pula yang sering kita baca terbalik penggunaan atau pembacaannya pada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca apa? Malikin nas, mimnya dipendekkan. Nah, sebagian riwayat pembacaan disebutkan qul a'udzu birabbin nas
Malikin nas, mimit panjangkan. Nah, sama seperti bacaan Maliki Yaumiddin. Nah, jadi boleh dibaca dua-duanya. Nah, tapi ya tentunya kita nasihatkan untuk membaca bacaan yang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Jangan pula nanti dibaca belum ada edukasi, belum ada pemberitahuan, belum ada taklim tentang ilmu itu, tiba-tiba dia baca seperti itu, bisa dianggap sesat nanti. Nah, ustadznya ustadz sesat. Kenapa? Dia bacanya panjang. Harusnya baca malikin nas, dia baca malikin nas, dianggap sesat oleh warganya. Kenapa? Karena warganya nggak ngerti, nggak punya ilmunya. Nah, harus dikasih tahu dulu. Ya, jangan dia buka buku, dia buka internet, buka YouTube, wah ini boleh baca seperti ini. Akhirnya dia praktekkan di warganya, akhirnya warganya sesatkan, dia diusir dari lingkungannya. Nah, ini ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri sendiri. Nah, Masya Allah ta'ala. Seperti ya, bacaan surat Al-Duha, Wal-Duha Wal-Laili idza saja, ini masyhur, ma'ruf di tengah-tengah kita bacaan seperti ini. Boleh juga dibaca dengan imalah, seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh dibaca majreha, yang harusnya bacaan yang majreha dibaca majreha dengan imalah. Dalam sebagian riwayat pembacaan surat Al-Duha itu juga boleh dibaca dengan imalah, dibaca Wal-Duha Wal-Laili idza saja. Itu ada riwayatan seperti itu. Tapi dalam mempraktekkannya harus diedukasi dulu masyarakatnya, disampaikan dulu ilmunya. Kecuali kalau dia tinggal di negeri atau di negara yang memang masyhur mazhab itu. Nah, kalau di Indonesia baca seperti itu, dia nggak besar pula dia. Ya, kan begitu. Allah musta'an. Nah, kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini, al-hadzu 'ala at-tawadhu'i wa ikhtiyar al-asma'i al-munasabati lil makhluqi wal aqwa wal alqabi al-mutabiqati lahu. Dalam hadis ini ada anjuran untuk tawadhu, rendah hati, rendah diri, dalam memilih nama-nama yang sesuai dengan sifatnya sebagai makhluk atau panggilan-panggilan yang cocok sifatnya sebagai makhluk. Nah, oleh karena itu, ya, dalam memilih nama itu harus berhati-hati. Ya. Jangan kasih nama pokoknya namanya keren, ya, dengarnya. Ya. Atau pokoknya namanya ada dalam Al-Quran. Ada orang kasih nama anaknya musyrikun. Ada nama musyrikun di tempat kami sana, namanya nama bapak itu Pak Musyrikun. Ini ada benar. Ada teman saya namanya Mantasya. Nah, dari Al-Quran juga. Ya Allah alam, mungkin orang tuanya bingung cari nama, dibukanya mushaf, tutup mata, ditunjuknya. Nah, apa yang tertunjuk? Nah, itulah nama untuk anaknya. Dan kalau ini tertunjuk Fir'aun, atau yang tertunjuk iblis. Nah, ini hati-hati jamaah semua rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua yang penting bahasa Arab, yang asalkan Arab, bahasa Arab enggak semua juga. Makanya kalau bapak ibu punya anak mau kasih nama yang baik-baik, tanya orang yang berilmu, ya. Tanya orang yang mengerti ilmu agama, bukan hanya sekedar mengerti bahasa Arab saja. Nah, karena ilmu agama itu penting. Kalau sekedar nama, banyak nama, tapi kalau dia mengerti ilmu agama, dia tahu adab-adab dalam beri nama, dia tahu akidah yang benar, dia tahu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya orang yang seperti itu, jangan asal-asalan. Nah, Masya Allah ta'ala. Ya. Ada orang kasih nama anaknya Karihah. Nah, Karihah itu artinya yang dibenci. Karihah sama dengan makruhah. Allah musta'an. Atau dia kasih nama dengan nama-nama yang tidak ada makna dan artinya sama sekali.
Siapa nama anakmu? Fernando. Apa artinya? Enggak tahu. Siapa nama anakmu? Ronaldo. Siapa apa dia? Enggak tahu. Enggak. Tapi kan itu ada. Ronaldo itu kan pemain bola dan seterusnya. Bapak Ibu, kasih nama anak itu yang mengandung doa. Makanya nama yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah nama Abdullah atau Abdul Rahman. Boleh dia kasih nama yang lain, Abdul Hafid. Al Hafid itu nama Allah juga. Atau Abdul Mujib. Nah, atau Abdul Majid, Abdul Wahab. Nah, itu nama Allah juga. Al Wahab itu yang Maha Memberi. Nah, ya. Abdul Karim banyak. Abdul Jalil itu yang banyak. Nama bentuk penghambaan kepada Allah. Bentuk penghambaan kepada Allah. Jangan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Pokoknya Abdul Muttalib pokoknya. Kenapa? Karena kakeknya Nabi Abdul Muttalib dikasih nama Abdul Muttalib. Ya. Abdul Syams. Dan bentuk penghambaan kepada selain Allah itu nggak boleh. Nah. Atau ada orang yang namanya Rahman. Nah, ini nggak boleh. Ya, Rahman itu harus ditambahkan Abdul depannya, Abdul Rahman, hamba yang Maha Rahman. Ya, hamba yang Maha Rahman. Intinya jemaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa nama itu ada mengandung doa kebaikan di dalamnya. Boleh kita kasih nama anak kita dengan nama-nama sahabat. Ya. Tapi jangan salah pula, karena ada sebagian orang dia salah juga kasih nama anaknya. Ada nama anaknya perempuan, lahir perempuan, dia kasih nama apa? Ikrimah. Ikrimah itu nama laki-laki. Saya juga karena tidak mengerti bahasa. Makanya saya sebutkan tadi, kalau kita tidak mengerti, tanya orang yang mengerti, tanya ahlinya, tanya orang yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang paling afdal itu, atau nama yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, nama itu cuma satu kata saja. Nah, ini menyisihi adat kebiasaan kita, walaupun dari sisi kebiasaan adat boleh sah-sah saja. Nah, siapa namanya? Namanya Fulan buat 3 rangkap namanya. Nah, harusnya namanya cuma satu saja, satu kata. Contoh namanya Abdullah namanya, itu mudah boleh. Atau namanya siapa? Umar namanya, satu kata. Atau bentuknya mudah penyandaran. Abdullah, Abdul dan Allah ya Abdullah. Nah, itu boleh. Nah, itu yang lebih bagus karena gampang untuk dipanggil. Ya, gampang untuk dipanggil. Atau nama-nama Nabi Sulaiman, ya, alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, atau Zakaria dan seterusnya. Nah, ada orang namanya sampai 4 rangkap, masya Allah. Ya, kita mau panggil pun nggak tahu yang mana saja yang dipanggil panggilannya. Nah, Allah musta'an. Ya, jadi perlu untuk kita memperhatikan nama-nama panggilan yang kita gunakan. Ya. Kemudian kita beliau rahimahullah taala, bab ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Bab tentang memuliakan nama-nama Allah Ta'ala dan mengganti nama disebabkan karena hal itu. Nah, perhatikan ya, pentingnya menghormati atau memuliakan nama-nama Allah. Ya. Tidak boleh kita olok-olok, nanti akan tangkap tentang olok-olok tentang sesuatu dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia olok-olok nama Allah. Nah, An Abi Syuraih annahu kana yukanna Abul Hakam. Nah, Abu Syuraih ini namanya Hani bin Yazid Al-Kindi, seorang sahabat yang tinggal di Kufah radhiyallahu anhu, dan beliau wafatnya di kota Madinah tahun 68 Hijriah. Ya. Abu Syuraih itu punya ya, pernah dipanggil atau dia pernah punya nama panggilan Abul Hakam, hanya Abul Hakam. Nah, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
innallaha huwal hakam. Sungguhnya al-hakam itu adalah Allah. Wa ilaihil hukum, dan hanya kepadanya lah hukum-hukum itu. Jadi semua hukum hanya milik Allah. Makanya Allah diberi nama, atau Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama Al-Hakam. Al-Hakam yang maha menghukumi sesuatu, maha menghukumi hamba-hambanya. Nah, faqala, atau saya jelaskan dulu makna kunyah. Yukanna, dia diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Kunyah itu kalau dalam bahasa kita nama panggilan. Biasanya kunyah itu didahului dengan kata abu atau ummu. Contoh, saya punya anak Zakaria, saya dipanggil apa? Abu Zakaria. Kalau bahasanya kita ini sudah ada di masyarakat kita sudah ada sebenarnya penamaan. Cuma istilahnya aja yang kadang kita kurang mengerti. Kalau kita di kampung biasanya kalau ada orang namanya anaknya Muhammad, kita panggil bapaknya Muhammad. Ya, atau ada perempuan namanya Zainab, kita panggil ibunya mamanya Zainab. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Kunyah. Jadi sudah ada sebenarnya. Nah, cuma dalam bahasa Arab kan pakai abu bapak, atau kalau ibu pakai ummu. Ya, seperti Abu Sulaiman, berarti bapaknya Sulaiman, berarti dia punya anak namanya apa? Sulaiman. Dan kunyah ini jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita pakai kunyah walaupun kita belum punya anak atau enggak punya anak. Enggak harus anaknya dari kunyah itu. Contohnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha apa kunyahnya? Ummu Abdillah. Beliau enggak punya anak namanya Abdillah. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Nah. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW, nama beliau siapa? Muhammad. Siapa kunyahnya? Abul Qasim. Makanya ada hadis Nabi bersabda, tasammu bismi wa takannu bismi wa takannu bi kunyati. Boleh kalian bernama dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Gak boleh ada orang namanya Muhammad, ya, Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim, gak boleh. Kalau namanya Muhammad, ganti, cari kunyah yang lain. Atau dia boleh pakai Abul Qasim, tapi namanya bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Jadi ada seorang sahabat, dulu dia dipanggil dengan nama Abul Hakam. Berarti kalau Abul Hakam bapaknya Al-Hakam. Nah, bapaknya Al-Hakam. Nah, faqala, maka Nabi SAW bersabda, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sungguhnya Allah lah Al-Hakam, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala hukum. Faqala, maka Abul Hakam ini, sahabat yang disebut dengan Abul Hakam ini mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Sungguhnya kaumku ya Rasulullah. Kenapa beliau dipanggil seperti itu? Beliau bilang begini, dulu kaumku kalau berselisih ya Rasulullah, kalau mereka bertengkar, cekcok, ya mereka selalu datang kepadaku. Setelah itu aku berikan hukum yang tepat untuk mereka. Faradiyah fil fariqain, dan selalu kalau aku berikan hukum, selalu mereka itu ridha, mereka terima dengan lapang dada. Nah, faqala ma ahsana hadza fama laka min walad. Maka mereka mengatakan, alangkah bagusnya orang ini. Siapa nama anakmu? Nah, apa nama anakmu? Kata mereka. Qultu Syuraih. Ya. Atau faqala ma ahsan hadza. Kata Nabi SAW, sungguh bagus perkara itu. Faqala kata walad, apakah engkau punya anak? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau punya anak? Qultu, maka dia mengatakan, anakku namanya Syuraih, ya. Wa Muslim wa Abdullah. Anakku punya 3 anak. Yang pertama namanya Syuraih, yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Qala man akbaruhum. Nabi tanya lagi, siapa yang paling tua? Anakmu yang paling sulung siapa? Kata beliau, qultu Syuraih. Nama anakku yang paling sulung Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kalau gitu engkau adalah Abu Syuraih. Nah, perhatikan jemaah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ini menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita hendaknya mengganti nama, wajibnya mengganti nama yang mengandung bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abul Hakam artinya apa? Bapaknya Al-Hakam. Sedangkan Al-Hakam itu nama siapa? Nama Allah. Ini enggak boleh. Maka diganti menjadi apa? Abu Syuraih. Maka dari sini juga kita ketahui jamaah semua rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kalau mencontoh sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh pakai kunyah dengan nama anak sulung kita. Nah, seperti saya punya anak sulung namanya Zakaria. Berarti saya siapa? Abu Zakaria. Bapak Ibu umpamanya punya namanya Muhammad, berarti Bapak Ibu dipanggil Abu Muhammad atau Ummu Muhammad berdasarkan hadis Abu Syuraih ini. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dalam hadis ini juga disyariatkan untuk atau dibolehkan untuk berhukum atau mencari solusi kepada makhluk. Ya. Masya Allah Ta'ala. Seperti di sini, sukunya sahabat Abu Syuraih itu kalau berselisih datang ke Abu Syuraih. Nah, ini juga disyariatkan, dibolehkan. Kita kalau punya masalah, umpamanya kita datang kepada orang yang berilmu itu boleh. Nah, diperbolehkan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, jawazus sulhi wa tahakumi ila man yuslihu lil qada' wa illam yakun qadiyan wa annahu yalzamu hukmuhu. Boleh ya, mencari solusi, mencari perdamaian, berhukum kepada orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah, walaupun dia bukan qadhi, bukan hakim, boleh. Nah, akan tetapi ya, jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau permasalahan yang besar melibatkan orang besar, orang banyak, maka ini hendaknya ahsannya, bagusnya kembali kepada hakim, kepada pemerintah. Tapi kalau sifatnya tidak melibatkan banyak orang atau tidak terlalu berbahaya kalau tidak dikembalikan kepada hakim, maka boleh saja. Pokoknya kita minta nasihat kepada orang. Saya dan teman saya ya berselisih, teman kantor kita mau berselisih, maka kita dengan teman kantor kita sepakat, kita datang ke ustaz minta nasihat, minta solusi bagaimana menghadapi permasalahan kita. Ini boleh saja. Nah, tapi kalau urusannya masalah sengketa tanah, sengketa warisan dan misalnya, ini lebih afdolnya kembalikan kepada ke penguasa, pemerintah. Nah, mereka yang menghukumnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dalam hadis ini juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah tentang disunnahkan atau disyariatkan untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Tadi disebutkan ada berapa anaknya? Ada 3, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Karena Nabi mengatakan kalau gitu engkau adalah Abu Syuraih. Nabi lebih utamakan anak yang sulung, anak yang lebih tua. Nah, ini berlaku untuk banyak perkara jemaah. Ya. Kalau ada lebih tua dari kita dahulukan dia. Nah, kita dahulukan. Anak muda belakang, orang tua di depan, nggak apa-apa, boleh. Mendahulukan orang yang lebih tua. Dan itu ada di dalam hadis yang lainnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, "Laisa minna man lam yujilla wa man lam yujilla kabira." Bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami. Walam yarham saghirana, dan bukan bagian dari umatku, bukan bagian dari kami orang yang tidak merahmati, yang tidak menyayangi anak muda atau orang yang lebih muda darinya. Walam yu'ti li'alimina haqqahu, dan bukan bagian dari kami, bukan umatku, orang yang tidak memuliakan orang berilmu di antara kami. Artinya apa? Kita wajib memuliakan, mendahulukan orang tua. Yang kedua, kita wajib merahmati, menyayangi yang muda. Berarti kan jadi ini seimbang jadinya. Nah, dan yang ketiga, kita wajib memuliakan orang yang berilmu. Walaupun orang berilmu itu lebih muda dari kita. Kenapa kita muliakan dia? Karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat, dan dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ya, jadi kalau ada satu hal atau perkara maka kita harus dahulukan orang tua. Ya, habis sholat Jumat pada antri, umpamanya, antri ambil nasi umpamanya. Ya, yang lebih tua kita dahulukan Pak, silakan depan. Nah, itu adab. Ya, Masya Allah. Juga seperti dalam transportasi umum seperti Transjakarta, busway dan sebagainya, kan itu ada kursi prioritas. Kita yang mengerti tentang agama Allah sudah belajar hal-hal yang seperti ini, ya nggak usah tunggu disuruh. Itu lihat ada orang tua kita persilahkan dia duduk. Nah, kalau orang tua enggak bapak duduk saja, enggak bapak duduk, silakan duduk. Kalau bapak itu nggak mau, cari orang tua yang lain yang bisa duduk itu, karena memang kursi itu diprioritaskan untuk orang tua. Nah, ada sebagian orang, subhanallah, pernah suatu ketika saya naik busway, ada orang tua berdiri, itu anak muda santai aja dia main game, duduk. Dia di atasnya tertulis kursi prioritas untuk orang tua. Subhanallah. Nah, inilah kebiasaan sebagian masyarakat kita yang terkadang tidak mematuhi atau tidak mengikuti apa yang telah ditentukan. Nah, padahal kan itu untuk maslahat umum, ya, untuk maslahat umum. Allah musta'an. Demikian pula parkir, dilarang parkir. Yang parkir di bawah pas di tanda larangan parkir itu, dia parkir di situ, subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau sudah ada seperti itu, ya kita harus mengikutinya untuk ketertiban. Nah, Allah musta'an. Jadi wajib mengganti nama, ya, dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat kita sampaikan. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang hukum, ya, bercanda atau mengolok-olok agama. Bagaimana hukumnya, kafir atau tidak? Nah, akan kita bahas nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum ditutup, mungkin ada jamaah yang bertanya seputar pembahasan. Allah. Terkait nama anak, misalkan namanya menjadi ada sebutan yang salah satu dari Asmaul Husna, itu kan kita merubahnya bagaimana ya? Apakah tinggal ditambahin Abdul gitu? Iya, tinggal tambahkan Abdul. Banyak tambahin Abdul. Iya. Walaupun awalnya misalkan tidak dimasukkan untuk menggunakan nama Asmaul Husna. Iya, kalau boleh saja. Jadi umpamanya namanya sudah terlanjur, umpamanya namanya Ar-Rahman umpamanya, atau Al-Mujib, atau namanya Al-Karim, maka tinggal tambahkan Abdul. Itu harus berubah, akte kelahirannya berubah semua. Kalau nggak pakai al, ya kalau nggak pakai al, nah dilihat nama-nama yang nama tersebut, kalau tidak pakai al, bukan menunjukkan nama Allah, alias nama itu juga boleh pakai makhluk. Itu harus lihat pada dalil. Contoh, Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai orang yang Raufun Rahim. Nah, bil mu'minina Raufun Rahim. Jadi boleh namanya Rauf, boleh. Tapi nggak pakai apa? Nggak pakai alif lam, nggak pakai ar-Rauf. Karena ada dalil yang membolehkan hal itu. Nah, bil mu'minina Raufun Rahim. Boleh siapa nama anakmu? Namanya Rahim. Nah, bukan Ar-Rahim. Pada nama itu saja yang ada dalil pengecualian, pengkhususan nama-nama tersebut juga boleh dipakai boleh dipakai untuk selain Allah dengan syarat tidak pakai alif lam. Tapi kalau tidak ada dalil khusus menunjukkan hal itu, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh. Seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita sering menyebut itu di Saudi ya, Ramadan Karim gitu. Nah, Ramadan Karim itu kan karimnya kan ya Karim menunjukkan Ramadannya ya. Iya, menunjukkan Ramadannya. Karim itu kan artinya mulia. Kalau misalkan Al-Qur'anul Karim gitu. Nggak boleh Ramadan Al-Karim, nggak boleh. Makanya mereka coba untuk perhatikan, mereka nggak pakai Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Karim atau Ramadan Al-Karim, nggak. Mereka nggak pakai Al-Karim, mereka sebut Karim saja. Karim artinya mulia. Nggak pakai al. Nah, penting itu sifat bagi Ramadan. Bulan Ramadan yang mulia. Nah, makanya orang Arab juga, ya, mereka tidak menggunakan alif lam pada kata Karim. Nah, karena mereka tahu Al-Karim itu nama Allah. Nah, karena nama kan Khalilur Rahman gitu ya. Jadi
Iya, Khalilur Rahman itu penggunaan untuk nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak boleh dipakai. Khalilur Rahman. Ya, sebagian ulama mengatakan nggak boleh pakai Khalilur Rahman. Itu bentuk tazkiyah. Sama seperti tadi Khalil Qudat, bentuk pensucian diri, bentuk mensucikan diri sendiri. Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Kita tahu dari mana itu kekasih Allah. Walaupun itu sebenarnya cuma pengennya begitu ya harapan. Iya, nggak boleh. Karena kita nggak tahu. Ada orang namanya mungkin Abdullah, hambanya Allah, tapi dia orang yang paling bejat di permukaan bumi. Bisa jadi. Nah, oleh karena itu nggak boleh kita berikan nama yang mengandung bentuk tazkiyah di dalamnya. Tapi kalau bentuk doa boleh-boleh saja. Nah, kalau Khalilur Rahman itu khusus. Khalil Allah Subhanahu wa taala, Al-Khalil yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak boleh orang lain bernama dengan Khalil itu. Nah, karena ada bentuk tazkiyatun nafs di dalamnya. Nah, kalau ada gelaran Nabi itu berarti sebaiknya tidak dilakukan. Tidak dipakai. Iya, tidak dipakai. Allah a'lam. Tapi dia kalau nama Allah bisa saja dia pakai nama Abdul di dalamnya. Nah, ada titipan pertanyaan nih dari teman. nah. Seputar bukan yang pembahasan ini, seputar kejadian atau isu yang lagi hangat-hangatnya seperti itu. Jadi yang bersangkutan tidak bisa hadir ke masjid ini karena di kantornya ada peraturan tidak boleh ke masjid, hanya boleh di kantor karena ada urusan corona. Apa hukumnya tadi? Nah, kantornya itu kantor pemerintah atau bukan? Bukan. Ya enggak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Nah, kalau itu adalah perintah langsung dari pemerintah penguasa, umpamanya. Ya, sebagian ulama menfatwakan. Ya, mereka menfatwakan tentang rukhsah, keringanan. Boleh untuk tidak sholat berjamaah, boleh untuk tidak hadir sholat Jumat. Karena apa? Karena khawatir takut terkena atau terjangkit virus corona. Itu boleh kata mereka. Kenapa? Karena dulu saja hujan lebat itu bisa menjadi uzur untuk tidak hadir. Dia rukhsah. Tapi kalau dia mau hadir boleh-boleh saja. Makanya dalam agama kita, jamaah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih dibahas juga oleh para ustaz-ustaz kita di grup. Nah, belum fix ininya, tapi fatwa ulama sudah ada. Nah, kita masih membahas hal tersebut. Nah, jadi begini, di zaman Nabi SAW ketika hujan turun itu disyariatkan untuk sang imam membaca as-salatu fir rihal, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, atau sallu fi buyutikum, boleh. Nah, itu hujan rukhsah. Tapi umpamanya kalau seandainya muadzin mengumandangkan sallu fi buyutikum atau sallu fir rihal, salat di rumah, ya, boleh nggak orang yang di rumah itu datang ke masjid tetap sholat berjamaah? Boleh. Karena dikumandangkan azan untuk apa? Untuk sholat Jumat, untuk sholat berjamaah. Yang mendengarkan boleh, mau hadir mau nggak boleh. Mau hadir boleh, nggak hadir pun boleh. Rukhsah namanya, keringanan. Nah, kalau karena dalam pendapat ulama yang rajih, yang kuat dalam masalah sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Baik. Sekarang mana yang lebih berbahaya, virus corona atau hujan? Ya corona tentu lebih berbahaya. Itu fakta atau bukan? Kita sudah bahas ya dulu tentang sebab syar'i dan sebab kauni. Ini saya kira nggak perlu diulang ya. Nah, corona itu bisa jadi sebab kematian. Boleh atau tidak? Kita bilang begitu, Pak. Boleh atau tidak? Yang masih ragu-ragu atau yang bilang enggak, berarti dia nggak ikut pembahasan yang kemarin. Nah, boleh, karena memang terbukti corona banyak orang mati di Cina sana. Memang terbukti fakta. Tentunya yang mematikan bukan coronanya, yang mematikan siapa? Allah. Tapi kita katakan itu sebagai apa? Sebagai sebab syar'i atau sebab kauni?
sebab kau nih, karena terbukti, memang terbukti itu fakta. Nah, terlepas nanti ya ada yang mengatakan ini inspirasi global, ini dari Illuminati dan segala macam. Nah, itu lain pembahasannya. Intinya apa? Yang kita bahas tentang apa? Itu memang sebab atau bukan. Nah, tapi kalau sudah terbukti ternyata sebagai sebab, berarti apa? Virus corona jauh lebih berbahaya daripada sekitar apa? Sekitar hujan. Makanya ada namanya qiyasul a'la atau qiyasul aulawi. Metodologi kias itu apa namanya? Analogi. Ya, analogi mempersamakan yang qiyasul a'la itu artinya metodologi menganalogikan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, lebih parah dari itu. Kalau hujan saja boleh dijadikan uzur untuk tidak sholat berjamaah, apalagi penyakit atau virus corona. Gitu yang difatwakan oleh para ulama kita. Jadi boleh saja. Tapi kalau dia tetap hadir di masjid, boleh silakan. Nah, tapi dengan tetap ya menjaga diri, ya tawakal kepada Allah dan menjaga diri. Ya. Alhamdulillah masuk di sini ada ya, sekarang kan kalau kita lihat hand sanitizer itu gemes lihatnya, pengennya mencet terus ya. Kalau dulu kan sebelum ada virus corona, mau mencet mau enggak ya bodo amat ya. Nah, tapi sekarang itu masya Allah. Dan apalagi kalau pas dipakai, jujur ya baru belakang ini baru pakai begituan dan enak ternyata dingin gitu kan. Masya Allah. Ya, subhanallah. Nah jadi jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tempuh sebab-sebabnya. Jadi dipatuhi ya tadi. Nah, dipatuhi enggak kalau itu kalau seperti belum masih kita nggak ada. Baik, perhatikan. Jadi itu rukhsah, ya rukhsah. Boleh dia lakukan, boleh juga tidak. Tapi kalau itu pemerintah dan pemerintah menetapkan mengharuskan harus seperti itu dengan perintah seperti itu, maka kita ikuti pemerintah. Nah, tapi kalau sekedar himbauan, menganjurkan, kemudian kita juga bisa menjaga diri, nggak masalah. Dia mau sholat berjamaah boleh saja. Nah, tapi kalau pemerintah bilang nggak boleh sholat di masjid, umpamanya tidak boleh begini dan begitu, maka kita taati pemerintah. Nah, tapi kalau pemerintah menghimbau, ya namanya pemerintah kita, namanya pemerintah, ya orang yang berbicara, yang mewakili publik, ya pembicaraan itu harus ekstra hati-hati, ya kan? Ekstra hati-hati saja bisa dikritik oleh orang-orang yang membencinya, hatersnya, apalagi kalau nggak hati-hati kan begitu. Nah, jadi kita sudah sangat bersyukur dengan apa namanya antisipasi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, alhamdulillah. Dan kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua dari virus corona, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan masyarakat kita Indonesia dan negeri kita yang tercinta ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, menjaga kita semua dari penyakit-penyakit yang jelas tersebut. Tentang virus corona ini saya sudah bahas kemarin di khutbah Jumat tentang 10 wasiat, ya bagaimana kita bisa menghadapi atau mengantisipasi virus corona, dan itu semua tidak lepas dari bertawakal total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta perlindungan kepada Allah, menjaga zikir pagi petang, banyak-banyak berdoa kepada Allah, memperbanyak amalan soleh, memperbaiki diri, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita melakukan sebab-sebab, menempuh sebab-sebab yang bisa menghindarkan kita dari virus corona. Di antaranya cuci tangan pakai sabun, nah pakai hand sanitizer umpamanya. Nah, atau orang yang punya sakit flu atau influenza lainnya yang pakai masker umpamanya. Nah, ini sebab-sebab yang boleh kita tempuh, dibolehkan. Nah, tapi kalau tadi yang sifatnya itu kantornya bukan pemerintah, bukan penguasa, ya rukhsah. Dia mau hadir boleh, ya enggak juga enggak masalah, karena tidak wajib untuk mereka. Nah, pemerintah saja penguasa, ya kalau sekedar mereka ingin menghimbau, boleh kita lakukan. Ya kalau kita melihat ada masalahnya kita lakukan. Dan kalau bentuk pemerintah itu perintah, ya atau larangan pemerintah, maka kita harus taati mereka. Mentaati pemerintah, termasuk usul, di antara usul atau i'tiqad, ya fondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentaati pemerintah atau penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Nah, tapi kalau dia bukan pemerintah, kantor biasa umpamanya, ya terserah dia boleh pilih. Nah, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Apalagi terkait sholat berjamaah, pemerintah siapa kantornya, yang non pemerintah tadi, ya, dia nggak punya wewenang di situ sebenarnya. Nah, tapi kalau sekedar menghimbau, ya karyawan boleh memilih. Nah,
Cuman kalau ada efeknya, umpamanya si pihak kantor bilang gini, siapa yang ketahuan sholat berjamaah di masjid, maka kami akan pecat dia, umpamanya. Berarti ada efek sampingnya kan begitu. Nah, tapi secara hukumnya dia nggak boleh taati. Dia tidak boleh taati. Maka dalam rangka meminimalisir daruratnya, ya, dia boleh sholat berjamaah di kantor yang umpamanya. Atau dia sholat berjamaah, ya, tapi dia harus menjaga jangan sampai ketahuan oleh kantornya, karena tidak boleh ditaati kantornya seperti itu. Nah, tapi kalau yang pemerintah, maka kita wajib mentaatinya. Kenapa? Karena ada dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr, bukan taat kepada kantor. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala. Saya sebelum tutup, kita cukupkan sampai sini. Kalau tidak lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon berdoa kepada Allah semoga memberi taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mulai husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita semua dari virus corona, dan memberikan kita kesehatan, memberikan kepada kita kemudahan dalam beraktivitas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua, dimudahkan untuk berkumpul dalam surganya, dikumpulkan dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Allahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.